Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desli Salza Dwi Kurnia dengan nomor induk mahasiswa 1202050030 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 3A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi hasil dari praktikum saya untuk mata kuliah Kimia Dasar. Jadi, pada praktikum kali ini judulnya itu adalah identifikasi sifat asam basa menggunakan indikator alami kol ungu. Nah, untuk apa sih dilakukan praktikum ini? Jadi, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alami dan mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Nah, apa aja sih yang kita perluin untuk melakukan praktikum ini? Jadi, ada alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk melakukan praktikum ini. Jadi, alat dan bahan itu apa aja sih gitu? Jadi yang pertama kita masuk ke alat terlebih dahulu. Nah, alatnya itu gampang banget teman-teman bisa dapat alatnya ini di rumah. Yang pertama itu ada ulekan 1 buah, yang kedua ada saringan 1 buah, yang ketiga ada mangkok 1 buah, pisau 1 buah, spidol 1 buah, cup plastik kecil sebanyak 5 buah, dan ada sendok plastik sebanyak 5 buah. Nah, bisa dilihat sama teman-teman di sini ada gambar dari alat-alat yang tadi sudah disebutkan. Ada ulekan, spidol, dan bahan-bahan yang lainnya. Setelah kita menyiapkan alatnya, selanjutnya kita masuk ke bahan. Nah, bahan apa saja yang kita perlukan untuk praktikum kali ini? Yang pertama itu ada kol ungu sebanyak 1 buah, garam setengah sendok plastik, jeruk 1 buah, obat mah 1 bungkus, sabun cuci piring 1 sendok plastik, cuka setengah sendok plastik, dan yang terakhir ada air sebanyak 1 gelas. Selanjutnya, ketika kita sudah menyiapkan alat dan bahan yang tadi, kita masuk ke prosedur percobaan. Jadi, di sini akan dijelaskan langkah-langkah dari praktikum yang akan kita lakukan ini. Yang pertama itu, kita siapkan alat dan bahan yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua, kita potong kol ungu menjadi kecil-kecil dengan pisau, lalu dimasukkan ke dalam ulekan dan diberi sedikit air. Kemudian dihaluskan sampai air yang tadi dimasukkan itu berubah menjadi warna ungu. Nah, ketika sudah dihaluskan, saring hasil dari kol ungu tadi dengan saringan ke dalam mangkok sambil ditekan-tekan menggunakan sendok sampai didapatkan sari atau ekstra cairan kol ungunya. Nah, jika sudah siap ekstrak dari kol ungunya, selanjutnya kita siapkan 5 buah cup kecil tadi, kemudian kita beri label sesuai dengan nama larutan yang akan kita uji dengan spidol. Nah, kalau misalkan sudah siap cupnya, selanjutnya kita masukkan setiap bahan yang tadi kita siapkan ke dalam cup plastik tadi, tapi sesuai dengan labelnya masing-masing ya. Kayak misalkan jeruk, masuknya ke label yang jeruk, obat mah ke dalam label yang bertuliskan obat mah. Nah, kalau misalkan sudah dimasukin setiap bahannya ke dalam setiap cup, selanjutnya kita masukkan beberapa sendok air ke masing-masing cupnya gitu. Nah, kalau misalkan sudah jadi, sudah masuk ke dalam setiap cupnya masing-masing bahan-bahannya, selanjutnya kita masukkan air atau sari dari kol ungu tadi, ekstra dari kol ungu tadi ke masing-masing cup atau ke masing-masing larutannya sebanyak 2 sendok. Nah, ketika sudah dimasukkan ekstra dari kol ungu tadi, kita amatilah perubahan warna yang terjadi pada setiap zat atau larutan ketika diberi ekstra dari kol ungu. Karena ketika diberi ekstra dari kol ungu, akan langsung terlihat gitu ya teman-teman warnanya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja yuk simak video praktikum identifikasi asam basa menggunakan indikator alami kol ungu ini. Oke, pertama kita siapkan kol ungunya dan kita kopek-kopek menjadi beberapa bagian, lalu kita bagi lagi menjadi kecil-kecil dan diberi air. Lalu dihaluskan sampai kita bisa lihat nih airnya berubah menjadi warna ungu. Kalau udah kayak gitu, langsung aja tinggal disaring sampai kita dapat sari dari kol ungunya seperti ini.
Nah, kalau misalkan udah dapet sari dari kol ungunya, kita siapkan 5 cup kecil dan juga spidol untuk melebeli setiap cupnya. Ada cuka, jeruk, garam, obat mah, dan juga air sabun. Lanjut kita masukkan garam dan air ke dalam cup yang berlabel garam dan dilanjut dengan memotong jeruk menggunakan pisau, lalu memeras jeruknya ke dalam cup yang bertuliskan jeruk. Dan yang ketiga kita siapkan larutan obat mah. Di sini kita masukkan semuanya ya obat mahnya dan diberi beberapa sendok air lalu diaduk. Dan yang keempat kita siapkan air sabun. Di sini kita menggunakan sabun cuci piring yang diberi air lalu diaduk. Nah, setelah itu kita siapkan air cuka atau larutan cuka. Di sini kita masukkan beberapa tetes cuka dan diberi air. Nah, langsung aja setelah itu kita masukkan 2 sendok sari dari kol ungunya ke setiap larutan. Nah, ketika dimasukkan sari dari kol ungu ini langsung terlihat ya bahwa setiap warna dari setiap larutannya itu berubah. Dimana di sini kalau obat mah itu berubah menjadi hijau tua, air sabun menjadi keunguan, garam menjadi ungu muda, jeruk menjadi merah kemerah mudaan, dan cuka berwarna pink atau merah muda. Oke teman-teman, itu dia video praktikum dari identifikasi asam basa menggunakan indikator alami kol ungu. Gimana nih? Pasti gampang banget kan? Nah, selanjutnya kita punya hasil pengamatan dari praktikum yang telah dilakukan tadi. Dimana di sini ada tabel tentang larutan yang diuji tadi, bagaimana nih warnanya sebelum ditambah ekstra dan setelah ditambah ekstra dari kol ungu. Nah, di sini ada air cuka di mana awalnya itu kan bening ya, tapi setelah diberi ekstra kol ungu menjadi merah muda atau warna pink. Sedangkan untuk air jeruk yang awalnya jingga, ketika ditambah ekstra kol ungu berubah menjadi warna merah. Sedangkan untuk air garam yang awalnya bening, warnanya berubah menjadi ungu muda atau tetap sama seperti ekstra kol ungunya. Dan untuk obat mah sendiri yang awalnya itu hijau muda, ketika ditambah ekstra dari kol ungu berubah menjadi hijau tua. Dan untuk air sabun yang awalnya kuning berubah menjadi merah keunguan ketika ditambah dari ekstra kol ungu. Nah, jadi teman-teman, kol ungu itu dapat dijadikan indikator alami untuk menentukan sifat asam dan basa suatu zat atau senyawa. Kenapa? Karena memberikan perubahan warna yang jelas pada larutan asam dan basa. Nah, pada larutan asam itu akan berubah menjadi warna merah, lalu akan berubah menjadi keunguan dan hijau ketika larutannya itu basa lemah, dan kuning untuk larutan basa kuat. Nah, dari hasil penelitian tadi dapat dilihat ya perubahan warna yang terjadi pada cuka dan jeruk itu menjadi merah atau merah muda gitu. Maka cuka dan jeruk ini termasuk ke dalam sifat asam gitu. Sedangkan untuk air sabun dan obat mah itu berubah menjadi merah keunguan dan hijau tua pekat. Maka larutannya itu bersifat basa. Serta pada air garam itu yang awalnya bening menjadi ungu seperti warna ekstra kol ungu, maka termasuk netral karena warnanya tetap sama seperti ekstra kol ungunya. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar sebelum larutan itu diberi ekstra dari kol ungu. Di situ warnanya obat mah hijau, air sabun kuning, garam bening, jeruk orange atau jingga, dan air cuka warnanya bening. Sedangkan sesudahnya itu warnanya jadi seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di gambarnya. Obat mah itu jadi warna hijau pekat, untuk air sabun menjadi merah keunguan, untuk garam warnanya tetap ungu seperti ekstra kol ungu, dan jeruk menjadi merah, dan untuk cuka menjadi warna pink atau merah muda.
Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi, dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekstrakol ungu ini dapat dijadikan indikator alami untuk menentukan sifat asam dan basa suatu zat atau senyawa karena memberikan perubahan warna yang jelas pada asam dan basa. Nah, pada larutan asam itu berubah menjadi merah atau merah muda, dan pada larutan basa menjadi hijau atau keunguan, sedangkan untuk larutan netral warnanya masih tetap ungu seperti ekstrak dari kol ungunya. Nah, berikut ada research atau sumber dari materi-materi yang dipakai untuk laporan hasil praktikum ini. Nah, mungkin sekian laporan praktikum dari saya atau presentasi hasil dari laporan praktikum yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.